Oke, selanjutnya ke pembahasan subjek pajak penghasilan. Nah, subjek pajak penghasilan ini sama seperti yang kita bahas di bab 2 kemarin ya, sebelumnya yaitu tentang subjek pajak. Nah, jadi secara garis besar, subjek pajak itu ada tiga, orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, di mana warisan yang belum terbagi itu masuk ke kategori orang pribadi ya. Nah, dari tiga kategori subjek pajak ini nanti dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, mungkin ini pembahasannya sudah secara detail dijelaskan di bab 2 ya. Jadi apa yang dijelaskan tersebut ini sama perlakuannya atau penjelasannya pada bahasan pajak penghasilan. Artinya subjek pajak penghasilan ini sebenarnya secara garis besar itu ada tiga kriterianya. Ada yang masuknya orang pribadi, ada yang badan, bentuk usaha tetap gitu ya. Nah, dari ketiga kategori tersebut nanti dikelompokkan lagi menjadi subjek pajak luar negeri dan dalam negeri ya. Apa namanya? Cara membedakannya saya rasa sudah paham gitu ya. Eh, dari bahasan bab 2. Jadi yang ini tidak perlu didetailkan lagi ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Di mana nanti apabila si subjek pajak tadi menerima atau memperoleh penghasilan ya, maka statusnya akan berubah menjadi wajib pajak ya. Jadi punya kewajiban atas pajak penghasilan ini. Nah, ini berikut perbedaan antara perbedaan perlakuan perpajakan, terutama di sini pajak penghasilan, antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri ya. Nah, yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan di Indonesia atau di luar Indonesia atau sebutannya worldwide income. Jadi kalau si subjek pajak tersebut nih, misalkan dari orang pribadi, badan atau BUT, misalkan orang pribadi nih, dia kategorinya orang pribadi. Nah, setelah dilihat nih, misalkan dari lama tinggalnya di Indonesia, dia sudah lebih dari 183 hari, artinya dia subjek pajak dalam negeri kan. Nah, dalam perlakuan pajak penghasilan, jika kondisinya seperti itu, maka si subjek pajak tersebut apabila sudah memenuhi kriterianya, sudah jadi wajib pajak nih. Nah, dia tuh punya penghasilan misalkan di Indonesia punya dapat dari gaji di perusahaan mana gitu. Terus dia juga punya kerjasama sama perusahaan luar negeri sehingga dia dapat penghasilan dari luar negeri. Maka pajak penghasilannya tuh dihitungnya nggak cuma penghasilan yang dia terima di dalam negeri, tapi penghasilan yang dari luar negeri pun akan masuk ke hitungan gitu ya. Jadi nanti di total tuh selama 1 tahun penghasilannya dari mana aja, dari Indonesia kah, dari luar negeri kah, nanti baru dihitung kena pajak penghasilannya berapa gitu. Nah, sementara jika subjek pajak luar negeri itu dikenakan pajaknya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia aja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kayak waktu saya contohkan di bahasan bab 2 ya. Misalkan ada artis luar negeri gitu ya, penyanyi datang ke Indonesia dapat acara di apa namanya? Disuruh perform di satu event. Nah, di situ dia dapat penghasilan tuh dari performnya itu. Nah, karena dia tinggal misalkan tidak lebih dari 183 hari di Indonesia, cuma beberapa hari saja. Nah, maka kategori ini kan dia subjek pajak luar negeri. Nah, untuk penghitungan pajak penghasilannya, maka yang dihitung tuh hanya penghasilan yang dia dapat di Indonesia saja. Dengan ya, menghiraukan penghasilan dia di negara asalnya berapa atau dari mana aja atau penghasilan konser-konser dia di luar negeri lain gitu di luar Indonesia itu tidak tidak masuk hitungan. Artinya hitungannya ya cuman hanya yang dia dapat dari Indonesia aja gitu. Nah, kalau yang tadi kan kalau dia subjek pajak luar dalam negeri yaitu semua tuh dari Indonesia akan dihitung termasuk dari luar negeri juga gitu. Nah, kemudian perbedaan kedua yaitu mengenai tarifnya. Kalau subjek pajak dalam negeri, dia perhitungan PPh-nya dengan tarif umum pasal 17 orang pribadi ya. Nanti penjelasannya di
bahasan selanjutnya. Yang digarisbawahi adalah basisnya ini. Basisnya neto. Artinya kalau si subjek pajak dalam negeri nanti penghasilan yang akan dikenakan pajaknya itu harus dihitung-hitung dulu tuh. Dia bisa dikurang-kurangi sama biaya-biaya. Misalkan ya biaya untuk mendapatkan si gaji tersebut, biaya-biaya lain, bahkan nanti ada kalau misalkan tahun sebelumnya mengalami kerugian itu bisa dikurangin juga sehingga nanti penghasilan yang dikenakan pajaknya itu merupakan penghasilan bersih atau neto gitu ya. Belum lagi nanti ada status penghasilan tidak kena pajak sehingga banyak pengurang-pengurangnya untuk subjek pajak dalam negeri sehingga apa yang dia terima nih misalkan si A dia sebagai subjek pajak dalam negeri dapat gaji 100 juta misalkan penghasilan 100 juta. Nah, itu tidak 100 jutanya langsung dikenakan pajak penghasilan, tapi nanti dia akan dikurang-kurangin dulu sama biaya-biaya segala macam sehingga nanti dapatlah penghasilan kena pajak gitu. Nah, bedanya kalau misalkan subjek pajak luar negeri, dia penghitungannya dengan tarif sepadan pasal 26 dan basisnya bruto. Artinya penghasilannya tuh utuh langsung dihitung kena pajak penghasilan dan kalau yang tadi sebelum tarif umum, jadi kalau tarif umum itu dia ada bermacam-macam tarif dari 5% sampai 30%. Nah, nanti pengenaan pajaknya tidak selalu sama setiap orang. Nah, sementara kalau si subjek pajak luar negeri itu tarif sepadan itu 20% ya. Semua sama, bakal dapat 20% dan basis penghasilan itu bruto. Artinya nggak penghasilan yang diterima tuh nggak dikurang-kurangin dulu biaya. Contohnya ke contoh yang tadi ya. Misalkan si artis tadi nih yang dia perform di Indonesia dapat gaji misalkan bayaran 500 juta sekali perform. Nah, itu 500 jutanya langsung dikenakan tarif sepadan tadi untuk sebagai pajak penghasilannya, tidak dikurangi biaya biaya perjalanannya dia di Indonesia berapa, biaya penginapan di Indonesia berapa, biaya makan di sini berapa itu tidak dikurangi bahkan tidak ada PTKP ya kalau untuk orang pribadinya. Jadi langsung penghasilan brutonya langsung dikalikan tarif maka keluarlah pajak penghasilannya. Nah, yang terakhir perbedaannya adalah soal SPT. Kalau subjek pajak dalam negeri dia wajib melaporkan atau membuat surat pemberitahuan ya SPT seperti kita bahas di bab 2 sebelumnya ya. Jadi kalau PPh itu ada yang bulanan, ada yang masa, ada yang tahunan. Nah, si subjek pajak dalam negeri ini wajib baik itu yang laporan masanya maupun yang tahunannya ya. Kalau yang orang pribadi berarti nanti maksimal dia lapor pajak tahunan di bulan Maret, kalau yang badan di bulan April. Nah, sementara subjek pajak luar negeri itu tidak wajib membuat SPT. Jadi, kalau contoh yang tadi lagi, si penyanyi tadi sudah melakukan perform, terus dapat gaji, terus langsung dipotong pajak penghasilan 26, udah. Sudah dipotong, sudah. Artinya dia tidak harus melaporkan lagi tuh bahwa penghasilannya sudah dipotong. Nah, terus tiap apa namanya di bulan Maret dia harus lapor tahunan juga tidak. Jadi dia tidak wajib SPT ya. Begitu ya. Jadi perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, kemudian ini penjelasan mengenai wajib pajak orang pribadi ini yang sudah dikenakan kewajiban perpajakan penghasilan berdasarkan penghasilan yang diterimanya. Nah, jadi ada berbagai sumber penghasilan itu ya. Karena maknanya luas sebenarnya penghasilan itu ya. Nanti ada di bagian objek pajak pembahasan. Nah, tapi karena ini berhubungan dengan subjeknya, berarti berhubungan pula dengan sumber penghasilan si subjek tersebut ya. Dan kalau kita lihat di modul ini ada cukup banyak. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Ya, kita bicara di sini orang pribadi dulu ya. Tidak di luar badan dan BUT. Jadi ada perorangan dulu. Jadi yang kriteria pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan ya. Semata-mata ini cuma dari itu aja gitu. Nah, tidak ada penghasilan di luar kriteria ini. Semata-mata itu di garis bawahi. Di mana penghasilan sumbernya itu adalah dari pekerjaan. Contohnya seperti apa? Pegawai swasta, pegawai BUMN, anggota TNI, anggota Polri, PNS, dan pensiunan, dan lain sebagainya. Artinya penghasilan itu cuma dari gaji aja gitu. Tanpa ada penghasilan dari
atau dari sumber lain. Nah, tadi kategori kedua, wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Nah, ini dia nggak kerja, tapi dari usaha sumbernya. Entah itu jualan apa. Jadi, contohnya pengusaha toko emas, pengusaha industri mie keriting, pengusaha sewa mobil, pengusaha toko barang elektronik, ya, jualan apa gitu misalkan ya. Jadi, penghasilannya dia tuh cuma hanya dari kegiatan usahanya nih, jualan misalkan. Jualannya barang ataupun jasa misal. Dia nggak kerja sebagai karyawan ya, jadi nggak dapat gaji, tapi penghasilan tuh dapat dari kegiatan usaha. Nah, itu kategori nomor 2. Nah, kategori selanjutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah, ini ada lagi istilah pekerjaan bebas. Nah, kalau pekerjaan bebas tuh tidak sama pekerjaan yang di kategori satu ya sebenarnya. Kalau yang ini khusus sebenarnya. Kalau kita cari-cari pengertian pekerjaan bebas, kalau tidak salah itu dia tuh punya keahlian khusus. Eh, Contohnya apa? Dokter. Nah, dokter kan harus punya keahlian khusus kan, yang ibaratnya dia menjadi seorang dokter atau notaris, akuntan, konsultan dan lain sebagainya. Ini kategorinya pekerjaan bebas. Nah, yang kategori nomor 3 ini dia nggak punya penghasilan dari sumber lain kecuali dari pekerjaan bebas tersebut gitu ya. Nah, kategori keempat ada wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final sehubungan dengan permodalan ya. Jadi nanti ada kategori penghasilan final dan non final. Lebih detailnya sih akan dijelaskan di materi objek pajak penghasilan ya. Nah, secara garis besar mungkin kalau final itu dia tidak perhitungannya itu tidak masuk ke hitungan pajak penghasilan dalam 1 tahun ya. Jadi kalau final tuh selesai saat itu juga. Jadi tidak masuk hitungan perhitungan pajak tahunan lah gitu ya sederhananya. Nah, dimana yang kategori nomor 4 ini yang tidak bersifat final sehubungan dengan permodalan apa aja itu misalkan penghasilan bunga pinjaman, penghasilan dari royalti. Jadi kalau contoh yang wajib pajak orang pribadi ini, dia tuh nggak terima gaji dari pekerjaan, dia nggak ngusaha juga gitu ya. Terus bukan pekerjaan bebas juga, tapi dia punya penghasilan nih. Dapatnya dari mana? Dari misalkan cuma minjemin uang ya. Jadi penghasilan dari bunga pinjaman. Nah, kategori yang selanjutnya wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Nah, jadi kalau yang ini orang pribadinya dia nggak dapat pekerjaan, nggak dapat penghasilan dari pekerjaan, nggak dapat usaha, nggak dapat penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas juga bukan. Terus kategori penghasilan sini sifatnya final, artinya penghasilan yang dia terima ini nanti nggak masuk ke laporan penghasilan tahunan. Contohnya seperti apa? Misalkan dia punya deposito, nah di situ kan di dalamnya ada bunga depositonya, nah itu penghasilan tuh. Nah, atau dia nggak kerja, nggak usaha atau nggak apa, tapi dapat penghasilan dari hadiah undian. Terus misalkan selain itu ada persewaan tanah atau bangunan itu masuknya penghasilan final tuh. Jadi kalau dia nggak penghasilannya cuma dari nyewa-nyewa rumah atau nyewa kontrakan gitu ya, itu kategorinya masuk yang ini nih, wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Terus selanjutnya ada wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajaknya. Jadi sumber penghasilan ini cuma dari yang kategorinya bukan objek pajak sebenarnya. Yaitu apa? Misalkan bantuan, sumbangan, hibah. Ya contohnya ya si A ini nggak kerja, nggak usaha, nggak punya pekerjaan bebas juga, tapi dia masih tetap dapat penghasilan nih. Penghasilan dari mana? Misalkan dapat bantuan dari pemerintah. Nah itu kategorinya masuk yang kategori wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, selanjutnya ada wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Nah, jadi dia cuma dapat penghasilan dari luar negeri, di Indonesia nggak ada penghasilan sama sekali gitu. Misalkan yang di Indonesia nggak kerja apa-apa, tapi dia punya kerjasama sama perusahaan luar gitu. Misalkan kerjanya jarak jauh gitu ya, di Indonesia
tapi kerjasamanya sama perusahaan luar negeri, terus dia dapat imbalan atau dapat gaji dari situ. Nah, maka masuknya kategori ini. Ya, contohnya misalkan dia punya modal di perusahaan luar negeri, ya, terus ya tadi punya punya royalti dari luar negeri. Nah, yang terakhir ada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Nah, jadi dia ini nggak cuma dari satu sumber aja. Kalau yang tadi kita bahas sebelumnya nih, itu semua hanya semata-mata, artinya cuma satu dari sumber itu aja. Nah, kalau yang ini dia lebih dari satu. Contohnya seperti apa? Seperti pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan. Artinya si wajib pajak ini menerima penghasilan dari gajinya sebagai pegawai swasta, tapi dia juga dapat penghasilan dari usaha rumah makannya misalkan. Seperti itu. Atau lebih dari dua atau lebih tiga, itu bisa saja, sangat memungkinkan. Maka kalau ada kondisi wajib pajak seperti itu, dia masuk kategori yang wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Nah, kemudian bukan subjek pajak penghasilan. Nah, sekarang nih kalau yang tadi kita bahas adalah subjek pajak yang nantinya akan disasar pajak penghasilan, ya, yang ini merupakan subjek pajak yang tidak akan disasar pajak penghasilan. Siapa saja atau apa aja? Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, ya. Seperti bahasan bab 2, ya. Ini kurang lebih sama, ya. Jadi yang bukan subjek pajak ya otomatis bukan subjek pajak penghasilan, ya. Contohnya kantor perwakilan negara asing. Nah, itu tidak akan dikenakan pajak. Terus selanjutnya pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, ya, duta besar negara-negara lain itu tidak dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Ketiga, organisasi internasional, ya, dengan syarat Indonesia menjadi anggota dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain yang berpenghasilan. Artinya ya sesuai dengan fungsi dari organisasi tersebut, ya. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana seperti atas. Jadi organisasinya yang sebagai badan itu nanti nggak akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, orang-orang di dalamnya pun nggak dikenakan pajak penghasilan sebagai orang pribadi gitu. Jadi dari keempat inilah yang tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, ketentuan tersebut bisa saja berubah atau tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah WNI. Jadi kalau misalkan statusnya si dubes ini nanti jadi WNI, ya dia akan berubah, bukan subjek yang tadinya bukan subjek pajak maka akan jadi subjek pajak. Maka nanti akan disasar perpajakan di Indonesia. Atau misalkan kedubes tersebut dia punya kegiatan lain di Indonesia di luar jabatannya dia sebagai duta besar, terus di mana di dalamnya itu ada penghasilan. Nah, itu nanti berubah tuh statusnya, tadinya bukan subjek pajak berubah menjadi subjek pajak.